Jadi selamat datang kembali di materi metode penelitian, tentunya yang ilmiah gitu. Sekarang kita akan membahas mengenai technical presentation, dimulai dari kenapa sih ini penting, lalu bagaimana tips dan trik ketika kita melakukan presentasi gitu di depan banyak orang. Seperti itu. Jadi secara sederhananya seperti itu. Jadi yang pertama, bagaimana sih sebuah proses penelitian itu? Tentunya kan dimulai dari sebuah masalah, lalu kita mencari solusinya dan kita mendapatkan hasilnya. Nah, hasil ini kadang sudah oke, kadang masih tanda tanya nih. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Nah, dengan itu kita bisa mengungkapkan atau mengekspresikan semua hasil penelitian kita melalui tulisan yang pertama, dan yang kedua itu melalui presentasi. Kalau tulisan biasanya sudah fix hasilnya gitu, tapi kalau presentasi bisa fix yang sudah selesai, atau kita sedang mencari sebuah jawaban dari komentar dari orang lain, kira-kira ini mungkinnya apa sih gitu. Karena kadang-kadang ketika melakukan penelitian itu kita terhambat oleh interpretasi datanya gitu. Kita punya data, misalkan datanya cukup banyak, tapi kita susah untuk merangkum ini menjadi sebuah kesimpulan yang jelas gitu. Nah, biasanya kita butuh orang lain. Nah, orang lain itu nanti bisa memberikan masukan, atau nanti setelah kita presentasi, mereka bisa jadi kolaborasi dalam penelitian ini untuk menyelesaikan masalah yang sama ini gitu. Dalam technical presentation, tentunya ini hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu technical writing. Jadi kita semuanya harus terstruktur menulisnya. Jadi tidak asal seperti novel bisa alur maju mundur. Ini semuanya harus jelas dari mulai awalnya masalahnya apa, lalu apa yang sudah dilakukan, lalu yang akan kita lakukan itu seperti apa, nanti metodenya seperti apa, dan nanti hasil dan analisis kesimpulan seperti itu. Nah, ada beberapa poin penting dalam technical presentation. Yang pertama itu adalah siapa sih pendengar kita atau audiens kita. Apakah audiens kita itu yang ketika kita presentasi ini apakah di ruangan yang santai atau yang serius gitu. Jadi itu harus dibedakan, karena kalau ruangan yang santai kita bisa bercanda atau tidak terlalu tegang gitu, tidak terlalu cepat juga nantinya karena keadaannya santai. Jadi diskusinya itu bukan hal yang terlalu serius gitu. Tapi kalau yang serius, biasanya kita jangan terlalu banyak bercanda, walaupun bercanda boleh itu untuk membangunkan orang-orang yang tidur atau membuat presentasi kita lebih menarik gitu. Tapi jangan terlalu bercanda dari awal sampai akhir gitu. Jadi itu hanya untuk memberikan tambahan saja supaya presentasi kita nanti menarik. Lalu ada dua hal tujuannya itu, kita bisa memberitahukan hasil penelitian kita atau sharing masalah seperti yang tadi sudah dikemukakan sebelumnya. Lalu pendengar juga bisa sifatnya umum atau profesional. Kalau yang umum biasanya detail-detail yang rumitnya kita sederhanakan menjadi sebuah bahasanya yang lebih mudah untuk dipahami. Tapi kalau untuk yang profesional kita bisa buat serumit mungkin, tapi mereka tetap mengerti itu apa yang sedang kita sampaikan. Kalau untuk dari struktur, ini berhubungan dengan ketika kita presentasi, tentunya struktur untuk seminar skripsi ada strukturnya mulai dari judul, penulisnya siapa, institusinya siapa, lalu latar belakang masalahnya apa, nanti identifikasi masalah, dan seterusnya sampai kesimpulan. Nah, hal yang penting biasanya kalau di presentasi itu kita tidak perlu mencantumkan referensi. Referensinya itu dicantumkan langsung ketika kita maksudnya tidak mencantumkan. Biasanya kan kalau di draft itu di halaman terakhir itu ada daftar pustaka pertama penelitinya namanya siapa, yang kedua siapa, ketiga siapa gitu. Kita tidak melakukan seperti itu, tapi kalau presentasi misalkan kita menampilkan sebuah grafik orang lain, nah itu nanti ditulis di bawahnya ini adalah hasil penelitian siapa gitu. Jadi bentuk referensinya bukan satu blok referensi semuanya, tapi mungkin di setiap halaman ada referensinya gitu. Nah, jadi strukturnya untuk seminar skripsi seperti apa, kalau untuk seminar penelitian biasanya lebih sederhana.
eh, hampir sama, tapi tidak perlu ada seperti apa identifikasi masalah dan tujuannya gitu. Langsung aja di pendahuluan, nanti pendahuluan di situ ada masalahnya juga. Lalu apa yang akan kita lakukan, itu metodenya seperti apa, hasil analisa, kesimpulan. Nah, biasanya kalau di seminar penelitian karena banyak kolaborasinya, nanti ada mungkin ini tidak wajib gitu, tapi mungkin ada acknowledgement. Jadi terima kasih atas misalkan ini didanai oleh siapa gitu, dana nasional atau dana dari lokal universitas gitu. Nanti biasa seperti itu. Atau diberikan akses untuk menggunakan alat di mana, itu juga bisa acknowledgement. Nah, dari struktur ini kita harus fokus. Karena seminar skripsi itu misalkan ya, ini fokusnya seminar skripsi dan seminar penelitian aja. Jadi kalau skripsi biasanya range waktunya lebih panjang, jadi kita bisa menjelaskan lebih banyak. Tapi kalau di seminar penelitian biasanya kita waktunya sangat terbatas, sehingga hal-hal yang penting saja yang perlu disampaikan gitu. Jangan semuanya ingin disampaikan. Jadi kadang dulu juga saya termasuk seperti itu. Kadang kita punya banyak sekali informasi yang ingin disampaikan dan disampaikan semuanya, sehingga waktunya itu jadi terlalu panjang dan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan gitu. Itu salah satu masalah, kita harus menahan diri gitu jadinya. Ups, kenapa langsung? Oh ya, ini salah satu contoh yang harus dihindari adalah ketika membuat sebuah PPT, nanti ada di terakhirnya daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan adalah seperti ini. Ini informasi ini tidak penting bagi pendengar, karena mereka tidak ada waktu untuk membaca namanya siapa, judulnya apa, di publikasi mana gitu. Jadi ini biasanya dihindari, dan nanti ada trik supaya kita menulisnya lebih ringkas tapi lebih mudah untuk nanti pendengarnya gitu. Nah, lalu untuk struktur biasanya yang pertama itu tentunya judul penelitiannya itu apa, lalu penulisnya itu siapa saja, dari institusi mana, lalu kontributor pertamanya institusinya mana gitu. Jadi nanti ditulis semuanya siapa yang berkontribusi dalam tulisan ini gitu. Bukan hanya kita saja gitu. Kalau untuk yang penelitian. Tapi kalau untuk yang skripsi biasanya nama kita saja. Nanti ada terima kasih atau lembar pengesahan di dalamnya gitu. Tapi kalau di judul tidak perlu biasanya. Nah, biasanya juga ditambahkan logo-logo dari institusi yang terkait itu apa saja gitu. Itu untuk menghargai para peneliti yang ikut berkontribusi terhadap kita gitu. Lalu salah satu hal yang penting itu adalah outline atau overview dari presentasi kita. Ini menggambarkan kita akan menjelaskan apa saja sih dari awal sampai akhir gitu. Jadi setidaknya si pendengar ini tahu dan tidak perlu menebak-nebak gitu, seperti kalau di novel kan perlu ada tebak-tebakan, karena itu yang membuat greget dari pembacanya. Tapi kalau di penelitian ini kita harus jelas dari awal sampai akhir, itu kita akan menjelaskan apa, sehingga nanti tidak perlu ada tebak-tebakan lagi gitu. Jadi ini membuat hasrat untuk tebak-tebakannya tidak ada gitu. Jadi jelas, semuanya harus jelas seperti itu. Nah, kalau untuk poster sama prinsipnya, ada nama, biasanya tambahannya itu ada nama acara, tapi ke bawahnya itu sama sampai ke referensi. Referensi bisa dicantumkan, kalau di sini lebih spesifik kalau untuk poster gitu. Kalau yang tadi kan PPT, kalau ini presentasi untuk poster. Nah, biasanya awalnya di atasnya ini acara apa sih yang sedang diselenggarakan. Misalkan ini contohnya ICFMS tahun 2018, nama acaranya Fourth International Conference of Functional Material Science, di mana tanggal berapa gitu. Lalu baru judul, nanti ada logo-logo dari penelitinya, dari institusi penelitinya. Baru kita masuk ke abstraknya seperti apa, nanti bisa ada pendahuluan atau metode dan lain-lain gitu. Sebisa mungkin tentunya tidak terlalu banyak tulisan. Jadi karena ketika poster kita menjelaskan apa dari gambar atau persamaan atau hasil yang kita lakukan seperti itu. Nah, yang membedakannya adalah
referensi di sini kalau di poster biasanya dituliskan referensinya itu apa saja, tapi tidak sebanyak misalkan kalau di publikasinya itu ada 20 referensi, tapi di poster ini tidak ditampilkan semua 20-nya. Jadi yang pentingnya saja yang ditampilkannya saja, misalkan contohnya ini hanya 4 saja. Jadi hanya 4 saja yang ditampilkan gitu. Jangan semuanya harus ditampilkan. Untuk kasus yang poster. Nah, kelebihan dari presentasi poster itu kalau di luar negeri terutama ya, kalau di Indonesia agak berbeda. Kalau di luar negeri, poster itu adalah suatu tempat untuk berdiskusi secara keras. Maksud keras itu adalah kalau kita bingung atau apapun itu, kita bisa mempresentasikan poster kita dan mendapatkan masukan yang sangat banyak karena poster itu presentasinya tidak terbatas. Bisa seharian dari pagi sampai sore kita presentasi poster yang sama ke orang-orang yang berbeda gitu. Karena poster presentation biasanya tidak ke langsung banyak orang, tapi nanti ada yang mendatangi ke kita, bertanya dan berdiskusi gitu. Jadi nanti kalau sudah selesai tiba-tiba ada orang lagi berdiskusi lagi, ada orang lagi berdiskusi lagi, dan itu biasanya bisa mendapatkan masukan atau informasi atau masalah baru gitu dari para penanya itu gitu. Dan itu sangat penting dan beruntung kalau kita bisa mendapatkan banyak sekali masukan dan pertanyaan seperti itu. Nah, untuk waktu dan tempat kita harus berpikir juga karena slot yang diberikan kepada kita itu waktunya panjang atau pendek. Kalau misalkan panjang, mungkin kita bisa dengan leluasa dan fleksibel, tidak betul terburu-buru juga kalau misalkan presentasinya. Tapi kalau waktunya pendek, kita harus benar-benar memanfaatkan waktu yang ada gitu. Jangan sampai melebihi waktu yang ada. Karena bisa jadi si moderator atau ya yang menjaga timekeepernya itu, yang menjaga waktu itu bisa memotong presentasi kita karena kita melebihi waktu yang diberikan gitu. Kalau untuk waktu dan tempat ada juga ya untuk sisi tempat, ada juga untuk yang sekarang itu karena memang banyak sekali yang online. Jadi kalau dulu kebanyakan offline, online itu hanya untuk kasus-kasus khusus, tapi sekarang ini bisa dilakukan secara bersamaan offline dan online. Jadi tempatnya sekarang lebih fleksibel gitu, dunia nyata dan dunia virtual. Lalu tempatnya juga bisa untuk kelas dan seminar. Ini juga kasusnya beda. Kalau di kelas biasanya presentasinya akan lebih lebih ringan dan tidak terburu-buru karena kalau misalkan mengajar itu biasanya waktunya sangat panjang, bisa sampai mungkin 1 jam, 2 jam atau 3 jam dan seterusnya. Tapi kalau untuk di seminar biasanya 20 menit presentasi, 10 menit tanya jawab, sudah segitu. Tidak akan diberi perpanjangan waktu sehingga kita harus menjelaskan dengan seefektif mungkin gitu. Nah, salah satu trik untuk menanggulangi waktu yang pendek dan di seminar itu biasanya saya menggunakan teknik 1 menit untuk 1 slide. Jadi kita bisa terbayangkan kalau misalkan diberi waktu 20 menit, berarti maksimum kita memiliki 20 slide. Bisa nambahin sedikit, tapi jangan sampai slide-nya itu jadi 40 gitu. Berarti kita harus menjelaskan setengah menit untuk setiap slide kalau 40 gitu. Apalagi kalau sampai 60 berarti sepertiga menit untuk setiap slide-nya. Itu sangat tidak efektif nantinya. Biasanya banyak yang tidak tersampaikan. Seperti itu. Nah, untuk isi, hal yang paling penting adalah kalau presentasi itu kita menyampaikan poin-poin. Jangan sampai kita menyampaikan paragraf-paragraf yang membuat si pendengar itu atau audiensnya itu harus membaca lagi ulang dan membutuhkan waktu cukup lama untuk memprosesnya. Jadi kita berikan poinnya, penjelasannya dari kita sendiri. Bagaimananya. Kalau misalkan ada gambar, kita jelaskan saja gambar itu gitu. Jadi kan karena komunikasinya itu adalah antara visual dan audio dari kita gitu. Dan isinya juga bisa sangat detail. Kalau untuk skripsi kan biasanya memang detail. Tapi kalau misalkan untuk yang presentasi ilmiah di conference atau seminar itu biasanya sekilas saja. Nanti kalau misalkan ada yang bertanya mengenai detailnya, bisa diskusi di luar atau
ya bisa ditanyakan dulu pada saat seminar juga. Tapi biasanya kalau yang terlalu detail nanti si orang yang bertanya itu akan mendatangi kita dan berdiskusi di luar gitu, seperti itu. Nah, yang kelima itu adalah mengenai format desain. Format ini sangat penting karena ini akan membuat si audiens itu merasa tertarik dengan apa yang kita sampaikan dan juga bisa melihat apa yang kita sampaikan. Itu juga salah satu yang penting. Jadi yang pertama itu font itu harus terlihat jelas. Jadi contohnya kalau yang di sebelah sini kan hurufnya sangat besar. Jadi kalau misalkan kita duduk di belakang cukup jauh, itu bisa tetap terlihat jelas. Tapi kalau kita menggunakan font yang kecil seperti ini, ketika kita duduknya jauh, ini untuk kasus yang offline ya, bukan yang online, kita akan kerut-kerut mata, itu tulisannya apa nggak kelihatan gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang online, tentu saja ini tidak masalah karena si audiens ada di depan layar langsung gitu, jadi bisa melihat dengan jelas gitu. Tapi kalau untuk offline jangan dilakukan seperti ini. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa ketika offline pendengar tidak berada di depan monitor kita. Jadi jangan sampai nanti para audiens ini membawa teropong untuk melihat presentasi kita supaya bisa melihat apa yang sedang kita sampaikan dengan jelas. Seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah mengenai warna. Itu harus kontras dan jelas. Ini salah satu contohnya, pemilihan warna yang kontrasnya tidak terlalu jauh. Jadi backgroundnya warna hitam, tulisannya warna abu-abu. Kalau misalkan secara sekilas gitu melihat, ini akan sulit untuk dibaca gitu. Dan biasanya dihindari seperti ini. Kita harus membuat kontras dari background dan tulisannya gitu. Salah satu cara bisa membuat si fontnya menjadi warna putih, atau yang lebih kontras lagi biasanya pakai warna kuning kalau untuk warna background warna hitam gitu. Tapi bisa juga warna hijau yang kontrasnya tinggi seperti itu. Jadi kita harus selalu memikirkan tentang kontras ketika orang yang berada di belakang jauh gitu. Apakah dia bisa melihat perbedaan antara background dengan tulisan kita atau tidak gitu. Salah satu contohnya lagi ini ada penggemar warna misalkan ungu dan tulisannya warna biru seperti ini. Ini cyan atau magenta, saya lupa namanya. Nah, ini kan tidak kontras juga. Ini juga perlu dihindari. Jadi kita biasanya perlu memikirkan tentang kombinasi warna ini supaya nanti bisa dilihat oleh audiens yang ada di belakang gitu. Nah, biasanya yang paling aman itu ya backgroundnya putih, tulisannya hitam. Tapi kita bisa campur-campur ini dengan warna-warna lain. Misalkan ada background sedikit di tepi sininya untuk menambahkan warna supaya tidak monoton gitu, tidak membosankan si presentasinya. Tapi biasanya ini adalah yang paling aman gitu. Bukan berarti kita harus selalu pakai background putih dengan tulisan hitam. Kita bisa menggunakan yang lain juga gitu, tapi tetap diperhatikan kontrasnya itu harus bisa dibedakan itu antara warnanya. Nah, salah satu masalah lain juga itu adalah kita terjebak oleh banyak sekali desain yang bagus dan ingin semuanya dimasukkan ke dalam PPT kita. Jadi setiap slide, misalkan slide pertama tipenya seperti ini, slide kedua tipenya seperti ini, slide ketiga tipe seperti ini, dengan kombinasi latar belakang dan warna font dan tipe font yang berbeda gitu. Kadang ada yang seperti ini juga, dan ini sebaiknya dihindari karena ini akan menyebabkan ketidakkonsistenan dalam presentasi, dan ini nanti akan mengganggu si audiens yang sedang melihat presentasi kita. Nanti mereka terfokus oleh perubahan dari PPT kita, bukan informasi yang sedang kita sampaikan. Jangan sampai seperti itu. Lalu untuk gambar, gambar ini salah satu contoh yang tadi. Untuk membuat lebih menarik, biasanya kita mengisi suatu ruangan yang disebut dengan dead space, yaitu ruangan kosong yang tidak terisi apapun. Ini bisa ditambahkan gambar gitu. Contohnya ini adalah seperti ini. Kita tambahkan bahwa misalkan saya meneliti tentang material apa, ini struktur kristalnya seperti ini gitu. Tapi ada yang perlu dihindari. Kadang ada beberapa yang ingin
memaksimalkan dead space-nya gitu. Jadi di stretch ke atas dan ke bawahnya itu tidak rasional. Rasionalnya tidak 1:1. Jadi stretch-nya terlalu banyak ke pinggir dan yang di atasnya jadi gepeng seperti itu. Dan nanti bentuk atomnya itu bukan lagi bulat tapi jadi elips seperti itu. Nah, ini juga perlu dihindari. Jadi rasionya kalau membesarkan atau mengecilkan gambar tetap harus 1:1 untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Itu harus diperhatikan. Lalu ini contoh yang salah satu masalah juga. Masalahnya adalah gambarnya terlalu besar, sehingga fokus utamanya adalah kita menjelaskan tentang outline penelitian. Tapi karena gambar ini terlalu besar dan kontras, nanti si audiens ini akan terfokus pada gambar ini, bukan pada tulisan yang sebetulnya yang pentingnya itu yang ini gitu. Itu juga perlu dihindarkan. Jadi ukuran si gambarnya itu jangan terlalu besar, tapi jangan terlalu kecil juga. Kita cocokkan supaya tetap dia sebagai gambar pendukung saja gitu nantinya. Nah, lalu kita masuk ke grafik. Untuk pembuatan grafik ini ada aturan visualisasi data untuk publikasi. Ini tidak wajib, ini hanya buatan saya saja. Jadi salah satu aturan dalam membuat visualisasi data atau grafik itu adalah yang pertama, jauhi menggunakan Excel. Yang kedua adalah jauhi menggunakan Excel. Dan yang ketiga, jauhi juga menggunakan Excel. Masalahnya bukan Excel itu jelek. Kalau untuk skripsi tidak masalah. Biasanya untuk skripsi penggunaan Excel itu masih cukup oke lah, karena informasinya itu bukan untuk menarik perhatian banyak orang seluruh dunia gitu. Jadi yang penting adalah datanya seperti ini, alur pola perubahan datanya seperti ini, dan ini interpretasinya. Tapi kalau kita berhubungan dengan publikasi internasional, grafik itu salah satu komponen penting yang harus kita buat secantik mungkin, seindah mungkin, sehingga nanti si pembaca itu akan tertarik untuk melihat gambarnya gitu, dan informasinya sangat dijelaskan dengan detail gitu. Nah, seperti itu. Ini salah satu contohnya, saya ambil dari Physical Review B 104 tahun 2021. Salah satunya itu adalah bermain dengan warna. Jadi kalau misalkan ada perlakuan berbeda, kita melakukan penelitian suatu material lalu dihitung misalkan ini Raman shift-nya terhadap perlakuan apa gitu yang dirubahnya. Nah, nanti kalau kita plot dengan warna kurva hitam semua, itu tentunya nanti seperti garis-garis yang berhubungan terlalu banyak, dan nanti akan bingung untuk memisahkannya. Ini bagian kurva yang mana, ini bagian kurva perlakuan yang mana gitu. Nah, warna salah satu hal yang bisa membuat perbedaan perlakuan itu langsung mudah untuk dipisahkan oleh mata kita. Tentu saja ini semua orang pasti sudah tahu bagaimana warna bisa membedakan antara beda perlakuan seperti ini. Lalu ini contoh lagi di Physical Review X tahun 2021. Ini menggunakan daerah yang difokuskan atau daerah yang di sini. Ini adalah daerah yang menariknya misalkan gitu. Nah, ini kita beri label atau warna berbeda gitu, sehingga nanti untuk menjelaskannya di teksnya atau di presentasinya ini akan lebih mudah. Daerah yang diwarnai biru misalkan gitu ya, menunjukkan bahwa terjadi seperti apa. Nah, ini bagian di zoomnya di daerah yang biru ini. Nah, itu juga bisa untuk membantu nanti proses analisis dari data yang kita miliki. Ini masih sama, kita misalkan memiliki kurva utamanya seperti ini, lalu ada kurva pendukung dari data yang berbeda gitu. Tapi untuk memaksimalkan kurva, karena di sini sebetulnya kalau misalkan kita tidak tambahkan kurva lagi di sini, itu ada dead space juga, ruang kosong yang tidak terisi. Maka biasanya juga ada peneliti yang memasukkan supaya ruang kosong ini dioptimalkan dan ditambahkan kurva untuk menjelaskan sesuatu, sehingga nanti tidak boros ruang dan tempat gitu. Ruang dan tempat sama ya. Seperti itu. Lalu ini contoh lain juga, penggunaan warna dan transparan. Jadi kalau misalkan ternyata ada sesuatu yang saling overlap di satu titik, ini kita bisa set juga transparan. Oh, ternyata bagaimana overlapnya itu bisa terlihat. Lalu juga kita bisa menambahkan label dan panah untuk
daerah-daerah yang penting seperti ini, dan juga legend. Misalkan ini warna merah ini menandakan apa, warna hijau ini menandakan apa, biru dan ungu seperti apa. Lalu di ini daerah yang peaknya kecil ini juga dijelaskan seperti apa. Nah, salah satu hal yang perlu diperhatikan juga adalah ketika kita membuat grafik, kita harus men-set ukuran dari fontnya itu supaya terlihat jelas seperti yang di sini. Jangan sampai seperti yang di sini, kurvanya terlihat jelas tapi ternyata si aksis atau angka dari sumbu X dan sumbu Z-nya itu sumbu X dan sumbu Y-nya itu terlalu kecil sehingga sangat sulit untuk diamati gitu. Seperti itu. Ini juga salah satu yang kadang terjadi gitu. Ini sering terjadi di beberapa skripsi itu ketika kita memplot suatu data tapi tidak mengoptimalkan si datanya berada di ujung dari kurvanya gitu, ujung atas atau ujung bawah, sehingga untuk melihat perubahannya itu agak sulit karena terlalu kecil gitu. Jadinya biasanya kita maksimalkan sampai mendekati yang paling atas dan mendekati yang paling bawah gitu, maksimum dan minimumnya itu kita paskan gitu, set aksisnya. Jadi aksisnya batas sumbu X-nya itu dari berapa sampai berapa dan batas sumbu Y-nya dari berapa sampai berapa. Itu hal penting yang perlu diperhatikan. Lalu untuk tabel, sebetulnya tabel tidak begitu banyak masalah, tapi masalahnya itu biasanya kita buat tabel misalkan di Excel atau di mana gitu. Lalu kita screenshot si tabel itu di draft atau di PPT supaya ketika kita resize itu tidak akan berubah isinya gitu. Itu untuk memudahkan, tapi sebetulnya masalahnya biasanya resolusinya itu jadi sangat jelek kalau kita screenshot. Ya terlihat gitu. Sedangkan tabel biasanya resolusinya tinggi, tapi karena di screenshot jadi resolusinya rendah. Dan juga biasanya masalahnya di ukuran font dan warna background gitu. Warna backgroundnya jangan sampai seperti yang tadi, kontrasnya itu tidak terlalu jauh, jadi perbedaan warnanya itu terlalu dekat sehingga nanti susah untuk diamati perbedaannya. Yang terakhir, penomoran halaman slide. Terus terang ini saya juga jarang menggunakan halaman slide, tapi halaman slide ini cukup membantu bagi si audiens yang misalkan tertarik pada halaman berapa dan dia mengingat tadi di halaman berapa saya ingin lihat gambarnya gitu. Jadi langsung bisa tahu halaman berapa gitu. Nah, ini membantu untuk audiens untuk berkomunikasi dengan kita gitu. Ini tidak wajib tapi disarankan lah gitu. Walaupun sebetulnya saya juga masih belum terlalu sering menggunakan halaman dari slide ini. Lalu penulisan referensi, ini kadang juga yang salah. Ketika kita menulis referensi di karya tulisan, ini tidak masalah. Kita referensi jelas namanya siapa, judulnya apa, dipublikasi di mana, tahun berapa gitu, halaman berapa. Nah, biasanya kalau di draft karya tulis, nanti di refernya kita menggunakan angka saja. Jadi menurut 14 atau menurut siapa gitu, ini hasilnya seperti ini. Atau bisa juga menggunakan menurut Adi Perdana et al, misalkan ini karena Adi Perdana tahun 2021 itu seperti ini. Tapi kalau untuk di PPT biasanya kita menyampaikannya seperti ini. Jadi kita punya gambar misalkan diambil dari publikasi siapa gitu. Nanti di bawahnya ditulis Adi Perdana et al, tahunnya berapa, jurnalnya jurnalnya itu namanya apa, seri keberapa, halaman keberapa, langsung gitu. Dan juga nama untuk nama jurnalnya itu biasanya disingkat untuk bisa mempercepat si audiens untuk menangkap. Kalau misalkan tertarik dengan publikasi ini, dia bisa langsung tulis dengan cepat gitu. Jadi ini contohnya Material Science Forum, disingkat jadi mat.science.forum gitu. Jadi lebih mudah untuk menulisnya nantinya. Seperti itu gitu. Untuk menuliskan referensi dari yang kita gunakan. Jadi tidak panjang seperti yang sebelumnya lagi. Kalau misalkan kita harus menuliskan semuanya seperti ini, nanti dia akan menghabiskan ruang dari si PPT yang
sedikit yang kita miliki. Seperti itu. Untuk animasi ini itu harus diperhatikan berhubungannya dengan waktu dan tempat dan juga pendengarnya siapa gitu. Jadi animasi boleh dilakukan ketika waktu dan tempatnya itu fleksibel. Jadi tidak diberikan waktu yang strict. Jadi kita bisa menggunakan animasi untuk meningkatkan si audiens ini supaya dia tetap fokus pada apa yang kita sampaikan. Tapi kalau misalkan ternyata si presentasinya itu yang terbatas, itu sebaiknya animasinya boleh masih ada tapi dipersedikit gitu. Jadi kalau misalkan ada blok, ada 10 tahap, jangan satu-satu keluarnya, jangan satu sampai 10. Tapi langsung ketika ditampilkan langsung 1 2 3 4 5 6 7 sampai 10 itu tampil gitu. Jadi lebih cepat seperti itu. Nah, lalu poin yang ketujuh itu tentang persiapan. Tentunya kalau kita akan melakukan presentasi, kita harus mempersiapkan alat pendukungnya seperti filenya. Kita jangan mengandalkan misalkan kita menggunakan laptop atau komputer PC, kita jangan mengandalkan PC kita satu saja, karena kadangkala terjadi sesuatu di waktu yang tidak tepat gitu. Jadi kita misalkan backup di flash disk atau kita di cloud, bisa di Google Drive atau di Dropbox atau lain-lainnya, supaya kalau misalkan terjadi kekacauan gitu, kita bisa membackup dengan mudah. Lalu laptop juga harus diperhatikan baterainya itu terisi penuh atau tidak. Kalau misalkan kita menggunakan laptop, jangan sampai ketika kita presentasi tiba-tiba baterainya habis, kita harus cari dulu charger. Seperti itu. Windows Update juga ini cukup penting juga. Kadang tiba-tiba meminta update padahal di waktu yang tidak tepat gitu. Jadi ini dimatikan dulu Windows Update-nya sehingga nanti tidak mengganggu proses presentasi kita. InFocus, kalau misalkan menggunakan InFocus, pastikan InFocus ini menyala, tidak error, warnanya jelas gitu, dan fokusnya bisa diatur sehingga jelas. Kalau untuk yang online biasanya mic-nya pastikan menyala, karena saya juga beberapa kali kadang mic-nya kenapa tiba-tiba nggak nyala gitu. Jadi kerepotan lagi kalau misalkan di waktu yang tidak tepat gitu. Kamera tiba-tiba tidak menyala, lalu atau koneksi tiba-tiba jadi jelek, kita harus punya backupnya gitu. Misalkan asalnya saya pakai wifi yang ada di rumah, terus tiba-tiba wifi-nya sedang jelek, jadi kita titer pakai yang di mobile phone gitu, dan lain-lain. Jadi alat pendukung ini sangat penting, jangan sampai terjadi kekacauan ketika kita akan melakukan presentasi. Yang kedua, pakaian ini sebetulnya cukup pentingnya itu maksudnya kalau di Indonesia biasanya kita perlu menggunakan pakaian yang rapih dan resmi gitu kalau untuk presentasi, karena culture-nya seperti itu, jadi tradisinya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita keluar, culture seperti itu akan berbeda gitu. Jadi banyak sekali orang yang menggunakan hanya kaos saja dan celana pendek ketika presentasi, dan itu tidak masalah gitu, karena culture mereka memperbolehkan hal seperti itu. Tapi kalau untuk di Indonesia, karena culture-nya seperti ini, ya diikuti saja gitu. Bagaimana kalau kita melakukan presentasi, kita menggunakan pakaian yang rapih seperti itu gitu. Kebanyakan yang seperti itu biasanya di Asia, kalau untuk yang pakaiannya harus rapih gitu. Seperti dulu waktu saya ke Jepang juga, itu termasuknya kalau presentasi harus pakai jas komplit. Jadi tidak boleh pakai kaos seperti itu, karena culture-nya seperti itu. Nah, untuk salah satu persiapan yang lain adalah lampiran untuk tanya jawab. Jadi seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, bahwa kadang kita ingin mengungkapkan semuanya gitu dan dicantumkan di slide yang utama. Tapi kita tidak perlu melakukan seperti itu. Kita bisa membuat slide lampiran untuk backup pertanyaan gitu. Sengaja membuat orang bertanya itu juga penting. Itu bisa melihat bagaimana si audiens ini tertarik dengan apa yang kita presentasikan. Seperti itu. Tapi sengaja dijelaskan. Kalau misalkan di kuliah kan harus jelas dari awal sampai akhirnya. Sengaja dibuat jelas. Itu juga penting juga kalau untuk sesuatu yang
harus dijelaskan secara detail itu dari A sampai Z-nya seperti itu. Intinya adalah kalau misalkan pertanyaan atau komentar itu jangan dibuat sebagai serangan kepada kita, karena seringkali kita mendapatkan masukan yang sangat bagus dari para penanya atau komentator terhadap presentasi yang kita miliki gitu. Bukan berarti mereka selalu benar, tapi kemungkinan bagus itu sarannya itu cukup tinggi gitu. Apalagi kalau yang di luar biasanya walaupun gayanya menyerang, tapi sebetulnya mereka ingin mengungkap lebih dalam apa yang kita lakukan, apa yang kita teliti, seperti itu. Dan yang terakhir tentunya saja latihan. Kalau untuk presentasi yang resmi tentunya kayak seminar atau di presentasi publikasi ilmiah gitu, kita latihan supaya kita tidak keluar atau melebihi waktu yang diberikan gitu. Latihannya bisa tentu saja tidak perlu serius yang akan dilakukan, tapi setidaknya kita bisa menjaga waktu kita presentasi itu pas di waktu yang diberikan. Jangan sampai melebar atau malah 2 kali lipat dari waktu yang diberikan, seperti itu. Nah, untuk video kali ini tentang teknik presentasi itu cukup sekian. Terima kasih.